Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom Elohim buat semua sobatku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat semua para saksi-saksi sorganya yang tampil bersinar, bercahaya di zaman akhir ini untuk menyampaikan suara kebenaran bagi dunia ini. Sesungguhnya rohnya itu berbicara dan kata Bapa Yahweh kepada setiap anak-anaknya di muka bumi saat ini, berwaspadalah dan berjaga-jagalah, karena hari-hari ini adalah hari yang semakin jahat. Jangan biarkan iblis mencuri kemuliaanku atas hidup saudara-saudari, anak-anakku yang kusayangi, yang kukasihi di muka bumi ini. Dan jangan izinkan imanmu goyah. Jangan sekali-kali biarkan rohmu kendor atau tertidur. Tetapi bangkitlah dan bercahayalah sebagai orang-orang manusia yang memiliki iman yang perkasa. Dan hari ini bukan karena kuat dan gagahnya anak ini yang berbicara, yang kupakai wadahnya, tetapi karena aku mengizinkan dia menyatakan suara kebenaran bagi dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Datanglah kerajaanmu Bapa di bumi seperti di surga. Biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh waktu ini. Dan segala atmosfera Kau penuhi dengan kemuliaan-Mu. Para malaikat-Mu memagari seluruh tempat ini. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom Elohim. Buat semua mempelai-mempelai Bapa Yahweh, para saksi-saksi sorganya, para malaikat-malaikatnya yang sudah ada di muka bumi ini, yang berdiam di dalam setiap tubuh manusia yang telah Bapa perkenankan. Shalom, shalom Elohim semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah api rohmu menyala-nyala dan layanilah Raja di atas segala raja. Shalom, shalom Elohim. Teman-temanku yang saya kasihi, shalom Elohim yang terkasih buat Pangeran Ilahi Jesus Christ dalam tubuh wadah Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim terkasih juga buat Bunda Mary, Malaikat Mary yang berdiam di dalam wadah Ibu Faye Hamdani, mempelainya yang terexcellent, terpilih di hatinya Bapa Yahweh. Shalom, shalom, shalom semuanya teman-temanku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya tidak punya perancangan untuk membuat video, tetapi suara Bapa Yahweh begitu mengejar saya dan seperti urgent sekali untuk saya harus menyampaikan pesan ini di hari-hari yang sudah semakin urgent ini, semakin singkat ini. Nah, Bapak berkata kepada saya pada hari ini, anakku sampaikanlah untuk menyampaikan isi hatiku kepada anak-anakku yang kukasihi, terutama sekali mempelai-mempelaiku yang kukasihi. Karena hari-hari ini iblis berusaha keras untuk coba mau menggoyahkan iman mereka, untuk coba mau mencuri kemuliaanku yang sudah kutanam, benih kemuliaanku melalui firmanku dalam setiap hati mereka. Katakanlah kepada mereka, jauhkanlah, harus pisahkan diri mereka dengan dunia ini, karena di alam roh saat ini pemisahan antara lalang dan gandum sedang terjadi. Pemisahan yang benar-benar sudah sangat-sangat urgent di hari-hari ini, di mana pemisahan sedang terjadi antara kambing dan domba, dan pemisahan ketat sedang terjadi hari-hari ini. Dan setiap para domba-dombanya, setiap para mempelai-mempelai Bapa Yahweh juga sedang diseleksi
untuk dipersiapkan sepenuhnya secara komplit masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai memerintah bersama dengan Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Nah, teman-temanku yang kukasihi di dalam Tuhan, saya bukakan perbincangan pada hari ini apa yang Bapa Yahweh mau saya sampaikan, yaitu di dalam saya membuka firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Ibrani 11, berbicara tentang saksi-saksi iman. Saya membacakannya bersama-sama kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Maksudnya Anda sudah memiliki status iman yang berharga di mata Bapa Yahweh. Hari-hari ini saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada ramai orang yang mengakui, terutama sekali orang-orang Kristen ataupun apa agama saja, tidak kira Kristen, Buddha atau Muslim. Bila bicara tentang iman, mereka mengakuinya, mereka memiliki iman, tetapi hari-hari ini ada ramai orang yang tidak bisa melihat dengan jelas iman mereka. Karena itu mempelai Bapa Yahweh yaitu Bunda Mary selalu berbicara seperti ini. Dia katakan mereka itu buta, tuli, dan telanjang. Apa artinya buta, tuli, dan telanjang, saudara-saudaraku? Buta, tuli, dan telanjang ini tertuju kepada iman seseorang. Jika iman kita buta, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jika iman kita tuli, seperti mana kata firman Tuhan, sesungguhnya pendengaran akan firman Tuhan itu apa? Rahasianya, kunci untuk iman kita timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini ada ramai orang suka menutup telinganya untuk tidak mau menerima, apalagi mau mendengar akan suara kebenaran. Mereka menolaknya bulat-bulat. Dan telanjang, mereka tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini Bapa Yahweh memberikan satu kunci rahasianya. Dia berikan kepada kita semua, manusia debu tanah termasuk saya, yaitu dia memberikan kita kunci bagaimana untuk mendapatkan iman yang excellent. Ya, apa itu iman yang excellent? Saudara-saudariku, iman yang excellent ini kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ini. Iman yang excellent itu adalah iman yang berbahagialah mereka tidak melihat tapi percaya. Itu dasar sebuah iman. Dan saya mengambil contoh Nabi Nuh. Salah satu contoh iman excellent yang ada pada bapak leluhur kita, nenek moyang kita pada perjanjian lama, pada berpuluh ribu tahun yang lalu dulu, di mana Nabi Nuh adalah orang yang taat mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan mendatangi dia, Tuhan berfirman, di mana dia katakan dia diminta untuk mempersiapkan batra di atas gunung. Bayangkan saudara-saudari, bagaimana luar biasanya iman ketaatan yang ada pada Nabi Nuh ini. Dia taat akan suara Tuhan. Secara detailsnya Tuhan sudah menyampaikan kepada dia, engkau harus ke gunung ini, apa yang harus kau persiapkan ini. Sudah cukup komplit.
tinggal dia melakukan dan melaksanakan perintah yang telah Bapa Yahweh nyatakan kepada dia. Nah, kunci yang utama dan yang pertama adalah taat. Taat. Oke? Itu yang ada pada Nabi Nuh. Dan yang kedua, kunci yang kedua apa? Abraham. Abraham ini mendapat perintah daripada Bapa untuk berangkat dari negeri ke negeri yang lain. Meskipun dia tidak tahu, tidak pun dia diberi gambaran seperti peta dunia, itu maps, untuk melihat secara details ke lokasi-lokasi yang Bapa sudah perintahkan kepada dia. Nah, iman Abraham ini meski dia belum melihat, tetapi dia percaya dan mentaati Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, dia juga diuji imannya dengan istrinya, di mana jelas-jelas sudah kelihatan bahwa Abraham ini sudah mandul, mati pucuk, tetapi dia tetap percaya, berdoa dengan imannya bahwa Tuhan pasti memberikan anak kepadanya. Tidak hanya sampai di situ, karena apa? Abraham ini dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Oke? Nah, yang ketiga itu apa? Taat, dan tadi itu taat, dan yang kedua ini taat dan setia. Taat dan setia yang ada pada Abraham, sehinggalah dia diuji untuk menyerahkan anaknya sebagai persembahan. Kita boleh melihat itu sejarah hidup Abraham, di mana Bapa menguji dia untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, dan dia sanggup memberikan itu. Karena apa? Karena ketaatan dan kesetiaan yang ada pada Abraham. Nah, kunci pertama taat, kedua taat dan setia. Ini adalah pembuka bagi mendapatkan kunci sebuah iman yang excellent. Dan yang seterusnya, saudara-saudariku, yaitu iman yang ada pada Musa. Musa ini adalah anak yang dibuang dan ditemukan oleh putri Firaun ketika sedang mandi di sungai. Nah, kalau kita membacakan kisah hidup Musa ini, dia tahu bahwa dia bukan orang Israel. Ketika dia tahu bahwa dia harus mengharungi risiko-risikonya, karena risiko mungkin saja dia akan dibunuh oleh raja yang membesarkan si Musa ini, Firaun. Dia tahu bahwa anytime riwayat hidup dia akan tamat, tetapi dia mentaati suara Tuhan. Apa yang dia sanggup bayar harga, sanggup kehilangan nyawa dia. Meskipun kalau kita baca cerita Musa ini, dia gagal untuk masuk di tanah perjanjiannya Tuhan, tetapi satu hal yang kita belajar, iman yang ada pada Musa ini, dia sanggup bayar harga. Nah, saudara-saudari, pertama tadi taat, kedua taat dan yang setia, dan yang ketiga percaya kepada janji-janji Tuhan, ya dan amin. Yang keempat itu sanggup bayar harga, sanggup pikul salib untuk mau ikut Tuhan. Apa itu bayar harga dan sanggup pikul salib? Memisahkan seluruh hidupmu
Tidak cuma kata-kata, tetapi praktikal hidupmu. Itu yang terpenting yang Bapak nilai. Apakah kau katakan, oh saya tidak cinta dunia, oh saya tidak cinta mamon, tetapi buah kehidupanmu, engkau masih mencintai mamon, mengejar-ngejar mamon, engkau masih bergaul dengan dunia. Itu Bapak tidak suka, dan dia sangat tidak berkenan dengan sikap seperti itu. Jadi Bapak Yahweh mau supaya kita bayar harga, sanggup pikul salib, dan yang seterusnya, memiliki iman yang seperti Henokh. Henokh ini, apa yang istimewa dengan Henokh ini? Imannya, di mana dia memiliki sebuah hati yang berkenan, iman yang berkenan di hati Bapa Yahweh. Apa itu iman yang berkenan di hati Bapa Yahweh? Artinya iman yang berkenan, hati yang berkenan itu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang memiliki keakraban, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Itu yang hati seperti inilah yang Bapak kejar. Hati seperti ini yang dia cinta. Hati seperti ini yang membuat hati dia selalu terpesona. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikianlah beberapa kunci tips untuk kita semua bagaimana memiliki kunci sebuah iman yang excellent. Yang pertama, taat. Dan yang kedua, taat dan setia. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan ya dan amin. Dan yang seterusnya, bayar harga pikul salib. Dan yang seterusnya, iman yang berkenan di hati Bapa Yahweh, yaitu hidup intim dengannya. Dan yang seterusnya, memiliki iman yang tekun, senantiasa tekun di dalam perlombaan hidup seperti Rasul Paulus. Dia seorang yang selalu berjuang dengan imannya. Dia selalu berjuang untuk mendapatkan mahkota yang telah Bapa Yahweh janjikan kepada dia, baik di dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Dia seorang yang tekun, gigih, berusaha di dalam iman dan rohnya. Nah, saudara-saudari, berikut adalah beberapa contoh yang saya sudah ambil. Contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman yang excellent. Saya cuma ambil sedikit saja. Berikutnya kalian boleh sendiri berdoa lebih lagi, berpuasa lebih lagi, bertanya kepada Bapa Yahweh. Dan saya hanya menyampaikan apa yang Bapak telah letakkan dalam hati saya, membuka rahasia ilahi ini untuk bagaimana memiliki kunci iman yang excellent. Karena kalian semua dan saya adalah orang-orang yang rindu untuk memerintah bersama dengan Bapa di kerajaan 1000 tahun damai. Kiranya apa perkongsian yang saya sampaikan kepada hari ini bukan dengan kekuatan saya atau kepandaian dan kemegahan saya. Saya tidak minta sebarang pujian dan tidak minta sebarang kredit pun dari apa yang saya sampaikan. Karena saya juga manusia berdosa yang hina, yang bodoh, dipandang hina dan bodoh bagi dunia ini. Dan saya hanya mau menyampaikan kunci rahasia ilahi yang Bapa telah perkenankan kepada saya untuk disampaikan bagi anak-anaknya yang Dia kasihi di muka bumi ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Bapa Yahweh sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi, mencintai kita semua. Damai sejahteranya turun, sinar wajahnya menyinari di wajah setiap anak-anaknya. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak-Mu
Shalom, shalom, shalom.